Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan materi, kita mulai masuk ke Laravel. Setelah kita kemarin membahas mengenai Bootstrap ya, mengenai Bootstrap, bagaimana kita membuat halaman single page website dengan sederhana dengan menggunakan beberapa fitur yang ada di Bootstrapnya. Sekarang kita mulai masuk ke hal yang lebih dalam lagi, hal yang lebih kompleks lagi, yaitu masuk ke frameworknya atau ke Laravelnya. Nah, Laravel ini kita akan coba bahas mengenai basicnya dulu. Yang pertama itu ya artinya sebelum saya akan coba mulai ke instalasi, kita akan coba cari tahu dulu sejarahnya dulu ya. Bukan sejarahnya, tapi kondisi sekarang itu Laravel itu seperti apa. Ya, biasanya kalau misalnya kalian sudah masuk ke apa namanya ke dokumentasinya itu bisa dilihat itu ada yang namanya itu dari release notes. Nah, kalau dilihat dari release notes ini berarti di sini sebetulnya yang masih aktif itu ada 5 versi untuk versi Laravelnya, yaitu yang pertama itu adalah Laravel 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk yang aktif sekarang itu sebenarnya ada di Laravel 8, tapi masih diperbolehkan untuk turun untuk drop ke 6 dan 7 ya. Untuk yang 9 itu masih dalam pengembangan dan 10 rencananya nanti sekitar tahun 2022. Dan di sini pun kita bisa lihat ada tanggal rilisnya ya. Untuk 8 sekarang ini sampai 2020 rilisnya 2020 kemarin September. Nggak lama setelah dari rilis itu muncul PHP 8 ya. PHP 8 rilis juga, dan yang versi 8 ini pun ini sudah mendukung versi PHP 8 dan disupportnya sampai 2022 itu bug fix sampai security fixnya. Nah, untuk yang 6 dan 7 sebenarnya untuk yang 7 itu sudah tidak disupport lagi. Artinya sudah tidak ada supporting kalau misalkan ternyata kita ada bugs ataupun security uh, problem, itu sudah tidak lagi sudah tidak lagi disupport oleh Laravelnya. Yang terakhir itu ini di security-nya sudah sampai kemarin ya, 3 Maret kemarin itu sudah di close, sudah tidak ada ini lagi. Tapi untuk yang 6 ini masih di support. Ini ada long term supportingnya itu sampai tahun ini sampai ke 7 September 2021. Untuk security-nya 2022. Nah, jadi pilihannya kalau misalkan mau bikin aplikasi yang kemungkinan kompleks dan yang lain, takutnya ternyata pas giliran mau masuk mau bikin ternyata takutnya ada kesalahan atau error di dalam Laravelnya, sebaiknya pakai yang ke-6 karena dia long term supportingnya masih masih lama, masih bisa disupport kalau misalkan ada core-nya atau ada masalah di sananya ya. Tapi kalau 7 ternyata core-nya nggak ada masalah ya berarti tidak akan disupport lagi karena supportingnya sudah selesai. Ya paling aman sih yang 8 karena ini masih supporting, masih disupport ya. Jadi kalau misalkan mau drop, mau turun ya berarti pakai yang 6. Tapi kalau yang terbaru ya sudah pasti pakai yang ke-8. Lalu pertanyaannya, kenapa harus Laravel? Kalau di sini di dokumentasinya itu dikatakan Laravel merupakan framework aplikasi web yang menyediakan sintaks yang elegan dan ekspresif. Yang kedua, terdapat banyak tools dan framework yang tersedia untuk membangun aplikasi web. Tetapi ada 3 alasan utama kenapa Laravel menjadi pilihan utama dalam membangun aplikasi web modern tadi. Nanti kita bahas mengenai 3 alasan tadi. Nah, untuk yang poin pertama ini kan bisa dikatakan menyediakan sintaks yang elegan. Dan dari statement mereka pun sebenarnya mereka membuat framework yang clean code. Artinya ya kodenya yang bersih dan mudah dipahami sebetulnya. Ya, yang saya rasakan pun setelah migrasi dari Coordinator. Ya, saya masih pakai Coordinator 3 sebelumnya. Coordinator 3 langsung migrasi ke Laravel ya memang saya bisa bandingkan sih memang Laravel lebih clean code dibandingkan untuk yang Coordinatornya ya. Makanya saya sekarang mulai beralih ke Laravel. Untuk yang Coordinator 4 saya belum mencoba,
tapi saya masih coba di Laravel dulu ya, belum ingin migrasi ke yang Coordinator 4 ya. Nah, untuk 3 alasan utama tadi kenapa jadi pilihan utama dalam membangun aplikasi web modern itu, yang pertama itu adalah progressive framework. Ada dua kategori. Yang pertama itu adalah bagi pemula. Bagi pemula, Laravel menyediakan kumpulan dokumentasi, panduan, dan video tutorial yang akan membantu mempelajari seluk-beluknya tanpa kesulitan. Uh, Panduan dokumentasi yang namanya framework itu sudah pasti ada. Sudah pasti harus ada. Kalau misalkan tidak ada, siapa yang mau menggunakannya? Dan yang saya tahu, selama yang koordinator 4 saya belum sempat masuk, tapi yang selama koordinator 3 kalau nggak salah itu tidak menyediakan video tutorialnya. Correct me if I'm wrong, tapi saya belajar memang dari dokumentasinya langsung tanpa video tutorial. Dan untuk yang Laravel kalau nggak salah ada dari Laravelnya. Jadi materi untuk belajarnya itu mudah diakses sebetulnya ya. Seharusnya memang semua framework pun sebetulnya harus seperti itu. Dan untuk bagi pengembang yang senior, artinya antara migrasi dari framework 1 dan framework kedua, itu Laravel memberikan alat atau package yang kuat untuk dependency injection, unit testing, quiz, real-time event, dan lainnya. Artinya entah itu library, package yang handal ya, untuk yang biasa digunakan oleh aplikasi modern, itu bisa sangat mudah untuk diinstalasi juga di dalam Laravelnya. Artinya bagi pengembang senior, ketika dia sudah terbiasa misalkan menggunakan suatu package, ya dia tidak akan repot lagi ketika dia beralih ke Laravel, karena ya package tadi memang sudah terinstall dengan sudah supporting ke Laravelnya sudah sangat baik. Jadinya saat migrasinya tidak terlalu repot ya. Laravel mudah dilakukan pengaturan untuk membangun aplikasi operasional dan siap menangani beban kerja perusahaan. Nah, yang berhubungan dengan beban kerja perusahaan, artinya kan ada perusahaan besar, perusahaan kecil. Kita beranggapannya suatu sistem itu harus bisa menghandle suatu perusahaan, anggaplah kita yang besar lah, gitu ya. Targetnya ke sana, ya. Nah, untuk menangani kerja perusahaan tersebut, itu Laravel itu dia scalable framework. Artinya aplikasi Laravel sangat mudah diskalakan untuk menangani ratusan juta permintaan setiap bulannya. Artinya mudah untuk dipakai di sistem yang lebih besar lagi. Ya. Jadi walaupun kita misalkan buat Laravelnya itu di sistem untuk yang areanya lebih kecil, tapi sebenarnya sistem sudah kita buat tadi itu lebih dapat lebih mudah untuk diinstalasikan atau dibesarkan atau scalable ya, atau di scalingnya ditempatkan di lingkungan yang lebih besar lagi, itu sangat mudah. Jadinya tidak ada hambatan untuk scalable atau memperbesar aplikasi sistemnya. Ya. Laravel menjadikan platform seperti Laravel Vapor yang memungkinkan menjalankan Laravel pada skala yang tidak terbatas, seperti pada teknologi serverless AWS atau Amazon Web Server ya, kalau salah saya lupa ininya. Nah, jadinya lebih mudah di-scalable kan. Jadi kan mungkin ada framework yang lebih kecil yang tidak bisa scalable dan Laravel yang sudah sangat scalable-nya. Nah, kalau misalnya kita download Laravel, sebetulnya kan itu sudah package-nya sudah banyak, sudah lengkap. Sebenarnya hanya beberapa tambahan saja yang bisa kita install. Artinya Laravel yang sudah kita install itu sudah sangat siap untuk digunakan untuk perusahaan yang besar, untuk yang dapat menangani ratusan juta request sebetulnya dikatakan di sini. Nah, kalau misalkan untuk yang menggunakan sistem yang kecil, itu bisa kita install untuk yang mikrosistem ya, itu kita bisa install Lumen, itu masih satu ini juga dengan Laravelnya ya. Jadi kita tergantung mau pakai yang untuk yang scalable lebih besar ataupun yang kecil ya. Yang ketiga, ini adalah komunitasnya, berhubungan dengan komunitas. Laravel menggabungkan paket terbaik pada ekosistem PHP untuk menawarkan paket terhandal dan termudah bagi developer. Jadi ekosistemnya itu yang pertama, ekosistem lingkungan untuk PHP-nya itu sangat mudah. Jadi setiap versinya pun dia pasti bakal ngikutin PHP yang terbaru untuk Laravel. Berbeda saya ngalamin untuk yang PHP untuk Coordinator 3 itu kan update dari Coordinator 3 yang terakhir kalau nggak salah 3.31 atau 3.11 saya lupa.
Itu permintaan dari versi ketiga naik ke 4 itu sangat lama. Mungkin takutnya saya salah, terakhir itu PHP 3 dikembangkan 2009 dan baru mungkin 2019 2020 itu baru muncul PHP 4 ya. Jadi rilisnya terlalu lama. Jadi kalau untuk Laravel itu hampir setiap tahun dan supporting untuk PHP dan ekosistem PHP-nya pun mengikuti ya. Uh, Masalah komunitas juga. Nah, jadi banyak yang berkontribusi di sini untuk yang Laravelnya. Ya, jadi kalau misalkan yang salah satu hambatan itu, salah satu keuntungan memakai sebuah framework yang besar itu, jadi kalau misalkan kita memiliki kesulitan, jadi kita kan bisa mengirimkan atau pertanyaan atau bugs tadi ke komunitas. Artinya supporting untuk dari komunitasnya dalam berkontribusi itu sangat ada. Ya. Jadi kita tidak akan kesendirian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kalau komunitasnya sedikit atau bahkan tidak ada komunitas, ternyata kita pakai framework tersebut dan ada problem, nanti kita mau bertanya ke siapa? Agak sulit juga sebetulnya, ya. Oke, kita masuk ke instalasinya. Instalasi yang pertama itu sebetulnya yang dibutuhkannya itu adalah Composer. Jadi kalau misalkan kalian sudah install Composer, sebetulnya sudah bisa dipakai. Dan jangan lupa saat install Composer, jangan menggunakan proxy. Ya, jadi takutnya nanti malah nggak bisa install, jadinya nggak bisa install ya. Jangan menggunakan proxy webnya ya. Untuk PHP-nya kalau misalkan dilihat dari dokumentasinya itu yang terpenting itu adalah 7, sekian ya, pokoknya tidak dituliskan harus minimal 7,3 atau 7.4 gitu, jadi dituliskan hanya 7.x saja. Tapi kalau menurut saya versi terakhir dari 7 itu adalah kan versi 7.4. Jadi karena mentok di 7.4, kalau saya biasanya minimum itu adalah turun satu tingkat dari 7.4, artinya adalah 7.3. Dan minimum yang saya harus pakai itu adalah 7.3. Ya. Kalau saya sih biasanya seperti itu. Jadi untuk 7.1, 7.2 sudah tidak saya pakai lagi. Jadi minimum saya masih bisa satu tingkat dari versi yang terakhirnya yaitu 7.4 ya. Nah, dalam menginstal Laravel itu ada dua cara. Sebenarnya dua-duanya menggunakan Composer, cuma ada dua hal. Yang pertama itu kita install sebagai global requirement ya. Jadi kalau misalkan kita install menggunakan Composer Global Require Laravel Installer, artinya nanti saat kita install kita nggak usah manggil Composer lagi, tapi kita panggil Laravel new blog ya. Jadi kita langsung menggunakan perintah Laravelnya saja ya. Jadi tinggal kalian install saja di sini. Tapi kalau misalkan saya belum pernah coba install di Windows, tapi untuk yang di Linux ataupun di Mac OS setelah diinstal itu harus ada yang disimpan di base profilnya ya. Jadi biar bisa dipanggil rootnya, pathnya biar bisa dipanggil. Jadi untuk yang Laravel ini pun nanti bisa berjalan ya. Yang kedua itu bisa langsung download dari Laravelnya. Itu kita menggunakan Composer, create project, prefer this Laravel blog. Yang namanya blog ini itu adalah nama projectnya ya. Kalau ini langsung install dari Laravel dari Composernya lewat Composer. Oke, kita coba dulu untuk instalasinya. Sini kita coba install di sini. Karena saya sudah di set global, jadi saya bisa langsung menggunakan Laravel. New, saya tuliskan new project saja. Di sini bisa kelihatan yang kita install itu adalah versi Laravel versi 8.5.12 ya. Kita tunggu sebentar untuk instalasinya. Nah, udah selesai. Di sini sudah selesai ya. Application ready, build something amazing, tidak ada error apapun. Kita pindahkan
path-nya sudah project ls, udah langsung clear saja dulu. Oke, selanjutnya setelah instalasi itu ada inisial konfigurasi sebetulnya. Yang pertama itu adalah application key. Jadi ini adalah kunci dalam aplikasinya ini, ya, nama juga application key. Jadi biasanya itu kalau misalnya kita mau di dalam Laravel itu kan biasanya suka mengirimkan token, atau token biasanya kalau misalkan di form itu kan harus mengirimkan CSRF cross origin seperti itu, dan itu tokennya itu dienkripsi menggunakan key-nya itu adalah menggunakan application key. Makanya untuk hal yang harus dilihat pertama itu harus terinstall application key-nya. Tapi di sini untuk sekarang itu sudah secara otomatis tadi sudah terinstall application key-nya. Dan itu disimpan di dalam file environment atau env. Ya. Yang kedua itu sebenarnya untuk yang config app ini sebenarnya terhubung dengan yang environment yang ini. Kita lihat untuk yang environment-nya dengan R project. Nah, ini untuk yang env ini ya. Env kita lihat di sini. Nah, yang bisa kita lihat di sini application key-nya sudah terinstall ya. Jadi ini penting. Nah, kalau misalkan kita terhapus misalkan. Nah, cara untuk generate-nya tinggal kita gunakan php artisan key generate. Nanti key-nya sudah ada lagi. Ya. Lalu yang kedua, karena mungkin nanti kedepannya kita akan gunakan database, saya akan coba setup database-nya dari awal. Karena saya sudah punya database-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya database-nya, silahkan create aja dulu, disesuaikan. Saya pakai PWL 2021. Untuk username sama root-nya disesuaikan dengan konfigurasi database yang ada di laptop kalian. Sisa konfigurasinya itu dibiarkan aja karena belum kita akan pakai. Ini untuk session dibiarkan, ini untuk database Redis-nya, ini untuk mail, ini konfigurasi email. Kalau misalkan nanti sistem mengirimkan atau menerima email, kita bisa menggunakan ininya ya, apa namanya, konfigurasinya di sini. Lalu selanjutnya ini untuk AWS, tadi untuk server Amazon Web Server. Ini untuk terakhir itu adalah pusher, itu untuk real time notification. Tapi ini kalau nggak salah berbayar, jadinya ya harus register dulu lah ya. Ini sudah kita setup. Selanjutnya, oke, tadi kita mengenal yang namanya artisan. Jadi artisan ini perintah-perintah yang ada di dalam Laravel saat kita running. Untuk mengecek perintah apa saja yang bisa kita pakai, ya ketik aja php artisan list. Nah, ini semuanya itu adalah perintah-perintah yang bisa kita pakai menggunakan perintah artisan, dan ini sudah dikelompokkan ya. Nah, ini untuk available command-nya, untuk autentikasi perintah yang kita gunakan ini, untuk case, konfigurasi, database, event, make, dan seterusnya. Jadi apalagi di sini ya. Nah, misalkan kita mau bikin model ataupun controller, itu kita bisa gunakan perintah make saja. Jadi untuk konfigurasi apa namanya, kelas dan lainnya sudah disiapkan. Lalu untuk menjalankan servernya, kita bisa gunakan perintah. Di sini ada perintah mana ya? Harusnya sih php artisan. Ini kita gunakan php artisan serve. Ya, artinya serve the application on the PHP development server. Artinya kita menjalankan aplikasi di dalam server development dari PHP-nya. Ya, kita gunakan PHP artisan serve. Kalau yang keluarnya itu udah starting level development sekian, berarti sudah bisa jalan ya. Di sini ada server yang bisa kita gunakan 127 dengan proxy 8000. Makanya di sini kita bisa gunakan local host 8000. Nah, ini tampilan yang saya pakai ya. Di sini Laravel 8.31, PHP versinya yang saya gunakan 7.3.21. Nah, untuk halaman ini sih sebetulnya tergantung dari mode yang kita pakai.
Jadi kalau misalkan yang biasa atau yang Windows, biasanya tampilan backgroundnya itu warna putih. Kalau yang saya hitam ini karena memang OS-nya saya menggunakan dark mode, jadinya mengikuti dengan stylenya. Jadi warna hitam seperti ini. Nah, struktur dari Laravel sendiri itu sebetulnya karena di sini sebetulnya kan banyak, tapi saya akan coba eh, bukan perlihatkan ya, coba jelaskan biar nggak terlalu pusing. Ada beberapa bagian yang memang kita harus pahami. Ya, saya di sini ibaratkan ada tiga folder yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah folder app. Ini folder aplikasinya tersedia di sini semuanya, ya. Dan yang terpenting itu sebetulnya ada di HTTP-nya, HTTP dan controllernya. Artinya controller kita simpan di sini. Ya. Kalau untuk middleware ini untuk autentikasi, dan untuk yang provider ini untuk service providernya. Ya. Jadi kemungkinan besar yang akan kalian pakai di app ini adalah controller, middleware, dan provider. Ya. Untuk yang provider atau middleware itu hanya untuk settingan autentikasi saja. Kalau autentikasinya sudah disediakan, sudah selesai, kemungkinan besar bakal banyak di controller. Sama mungkin sama model satu lagi saya lupa. Nah, ini yang harus kita pakai. Biasanya pakai di sini. Nah, model ini berhubungan nanti dengan database. Ya. Setelah app, yang kedua itu adalah resource. Resource ini berhubungan dengan tampilan. Yang terlebih itu ada di folder view. Jadi yang semua berhubungan dengan tampilan yang akan ditampilkan ke user itu disimpan di dalam views-nya ini. Di sini ada contoh welcomeblade.php. Nah, welcomeblade.php ini itu adalah menampilkan halaman yang ini, ya. Kalau misalkan di sini kita lihat, kita coba cari. Laravel has wonderful through documentation, pasti di yang ini. Ya. Kita coba Laravel. Nah, ini. Ya. Jadi bagian yang welcome blade ini adalah tampilan yang awalnya. Ya. Jadi tinggal jadi. Yang terakhir itu adalah routes atau rutenya. Ini berhubungan dengan routing. Ya. Ini ada dua hal sebetulnya. Yang pertama itu adalah web, yang kedua itu adalah API. Nah, cuma bagaimana cara kita memilih untuk kapan menggunakan web, kapan menggunakan API. Nah, kalau web itu kita hanya membuatkan rute yang hanya bisa diakses oleh sistem yang kita buat saja. Ya, artinya sistemnya internal, yang bisa diaksesnya hanya sistem kita saja. Nah, kalau API itu adalah kita menyediakan sebuah jalur atau sebuah rute yang bisa diakses oleh aplikasi di luar sistem yang sudah kita buat. Ya, artinya kita bikin sistem A dan ada di luar sistem yang pengen mengakses misalkan data yang sudah kita punya yang nanti akan digunakan oleh sistem B misalkan. Nah, jembatannya kita bisa menggunakan API. Transaksi datanya itu dengan menggunakan API. Nah, kita gunakan yang ini untuk rute API-nya. Ya. Jadi tergantung nanti kalian mau bikinnya seperti apa. Kalau misalkan mau bikin sistemnya internal saja, berarti kalian menggunakan web saja. Tapi kalau misalkan ternyata kalian mau bikinnya yang API, yang bisa diakses oleh sistem luar, kita bisa bikin rutenya itu menggunakan yang API yang tadi. Ya. Nah, itu 1, 2, 3 folder yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Jadi nanti kedepannya kemungkinan besar hanya 3 folder itu yang bakal sering kita ulang-ulang. Ya. Tapi saya harap sih kalau saya biasanya satu file yang web ini tidak akan saya close selama development. Jadi untuk untuk membuat rute dan yang lain itu pasti bakal masuk ke sini. Jadi biar nggak bolak-balik ya file ini saya tidak pernah close. Jadi pasti bakal menumpuk di sini. Oke. Selanjutnya sebelum masuk ke bagaimana cara menggunakannya, setidaknya kita harus tahu dulu bagaimana alur dari cara kerja Laravel tersebut. Ya. Laravel itu menganut sistem dalam ininya menggunakan model view controller ya atau MVC, biasanya disebut dengan MVC. Dan MVC ini
sangat tren sebetulnya ya. Jadi banyak framework yang menggunakan design pattern MVC. Sudah banyak coordinator dulu menggunakan MVC, terus eh, Java, framework Java tuh saya lupa itu menggunakan MVC juga, dan masih banyak lagi sebetulnya ya. Secara umum MVC itu jalurnya seperti ini. Kalau yang saya pahami dari selama menggunakan connector yang ketiga, itu jalurnya seperti ini. Jadi saat user mengakses aplikasi, itu sebenarnya user mengakses controller. Sebetulnya bisa menggunakan root juga, tapi tanpa menggunakan root pun itu masih jalan. Ternyata bisa langsung menggunakan controller. Jadi untuk yang rootnya terabaikan jadinya, ya. Dari saat kita mengakses controller, dari controller tersebut dia akan menjalankan apa saja yang diminta oleh user tersebut. Ternyata user membutuhkan sebuah dia meminta menampilkan keseluruhan data, anggap aja data dari seluruh mahasiswa misalkan ya. Nah, dari controller ini dia butuh data untuk ngambil atau mengakses ke database-nya. Ya. Dari controller ini, karena membutuhkan database, maka dia akan mengakses ke modelnya dengan mengirimkan entah itu update data, request data untuk mengambil data, input insert data, ataupun untuk delete data. Ya, itu model yang akan mengaturnya, dan nanti model dia mengirimkan query ke database untuk memanggil data yang dibutuhkan. Setelah data dikirimkan, setelah data diterima maka dari model, maka dikirimkan ulang ke controller untuk diatur nanti dikirimkannya kemana. Nah, data yang disimpan itu biasanya berbentuk objek. Ya, data yang disimpannya berbentuk objek. Nah, data tersebut sudah ada, nanti dikirimkan ke view tampilannya untuk dapat dilihat oleh user. Ya, jadi alur seperti itu. Jadi pengontrolnya itu adalah ada di controllernya yang mengatur atau jembatannya antara data dan tampilan yang dikirimkan kepada usernya. Nah, kalau misalkan di dalam Laravel, ini ada satu hal yang penting, yaitu adalah routing. Untuk yang tadi web ya, yang routes tadi, entah itu web.php ataupun yang API-nya. Jadi sebetulnya user itu mengakses itu harus mengakses rute dulu. Ya, kalau tadi di MVC tadi itu bisa langsung ke controller tanpa menggunakan root pun nggak jadi masalah. Cuma untuk di Laravel ini itu harus menggunakan root atau mengakses rootnya. User melakukan request ke rute yang sesuai akan diarahkan controller. Nanti rute tersebut dia akan mengecek dulu apakah rutenya itu valid atau tidak. Kalau tidak valid maka dia akan mungkin ditampilkan not found ataupun user has no access. Ya, bisa saja nanti rute tersebut memiliki middleware tertentu sehingga tidak bisa diakses oleh sembarangan user. Ya. Sekarang anggap aja rutenya valid, dan rute dikirim setelah rute valid dia akan mengakses ke controller. Anggap aja yang jasa itu adalah controller, sudah pasti ke controller sebetulnya. Tadi controller hampir sama prosesnya, meminta data ke model mengakses query-nya, database-nya diminta, diakses, dikirimkan ke model, dikembalikan lagi ke user, ke controller. Nah, controller tadi mengirimkan langsung ke view untuk dapat ditampilkan ke user. Jadi perbedaannya itu adalah ada di routingnya sebetulnya, ya. Lalu, nah kita bahas mengenai rute sedikit. Nah, hal yang paling penting di Laravel itu adalah routing. Jadi, kenapa saya tidak pernah meng-close rute itu karena ini jadi penting yang mungkin bakal sering dibuka. Nah, definisi sederhananya itu adalah rute merupakan penanganan permintaan dari pengguna dan mengirimkan hasil responnya. Tanpa adanya route, aplikasi tidak akan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan penggunanya. Ya. Jadi, kalau misalkan tidak ada rute sama sekali di dalam Laravel, itu tidak aplikasi yang kita buat sebagus apapun itu tidak akan bisa diakses. Ya. Misalkan gini, yang ini kan rutenya sudah ada, saya hapus. Kita refresh, not found. Artinya dari setelah kita hapus, ini tidak ada bagian yang tidak ada yang bisa kita akses. Dari sini pun nggak ada, ya. Kalau misalkan kita sudah ada di sini, nah ini, karena kan kita sudah buat rutenya satu, maka kalau kita refresh dia akan mengarahkan ke satu halaman tertentu. Ya, kalau misalkan kita ganti di sininya,
yang tadi sudah tidak berlaku lagi. Karena yang sudah berlaku di sini adalah bukan yang stripnya saja, tapi menggunakan tanda parameter test. Makanya di sini tambahkan tes, baru dia bisa baru bisa diakses ya. Oke, balik lagi sini. Nah, basic root-nya itu, verbs-nya itu ada 5 yang sudah kita sering praktekkan. Itu sebetulnya adalah untuk verb atau kata kerja get dan post. Biasanya kalau get itu pasti di PHP yang sebelumnya ya, di PHP native itu get itu mengambil data dari URL-nya, kalau post berarti mengirimkan data ke ya PHP-nya tanpa menggunakan URL ya. Artinya setelah yang kita pelajari sebelumnya, kita hanya baru menggunakan post saja, entah itu untuk insert data, update data, ataupun delete data. Nah, untuk sekarang di Laravel itu sekarang dibedakan. Kita bisa menggunakan put ataupun patch untuk update data dan delete untuk menghapus data ya. Jadi semua verb ini memiliki fungsi tertentu yang memiliki jalur tertentu ya, memiliki fungsi tertentu. Jadinya tidak bisa menggunakan satu fungsi, satu verb untuk beberapa fungsi ya. Untuk yang post misalkan karena dulu bisa menggunakan untuk update juga, untuk yang post sebaiknya tidak digunakan untuk mengupdate data juga. Ya, jadi post itu hanya untuk insert data, put and patch untuk update, dan untuk hapus itu menggunakan delete. Nah, untuk update, kenapa di sini ada dua, ada put ataupun put dan patch. Kalau put itu untuk mengupdate sebagian data saja. Artinya kalau misalnya kita memiliki banyak kolom di dalam tabel, itu hanya beberapa kolom saja yang bisa kita update. Kalau put ya, kalau patch itu keseluruhan langsung ditimpah di update-nya. Nah, kalau misalkan yang sering main game, biasanya kalau misalkan kita mau mengupdate gamenya kan itu kita menggunakan patch ya, yang namanya patch. Artinya kita mengupdate keseluruhan dari game tersebut. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau delete sudah pasti itu untuk menghapus data. Nah, lalu untuk basic root-nya sendiri, di sini ada 3 hal ya. Yang pertama itu kita lihat di dalam root itu ada apa saja sih isinya. Yang pertama itu kita memanggil kelas rootnya sendiri, lalu kita jalankan fungsi atau verb yang sudah kita gunakan ya. Yang pertama kita coba, karena kita akan menggunakan memanggil atau menampilkan data, kita gunakan get. Nah, parameternya itu ada 2. Yang pertama itu adalah URL yang akan kita gunakan, yang kedua itu adalah function callback-nya. Artinya setelah kita mengakses URL tersebut, nanti kita akan menjalankan apa atau menampilkan apa ya, sederhananya seperti itu. Nanti kita akan coba yang ini. Yang kedua itu kita bisa menggunakan redirect sebagai rutenya. Nah, kalau untuk redirect route kita gunakan fungsi redirect dan kita menggunakan 2 parameter. Yang pertama itu adalah rute awalnya atau URL awalnya, artinya saat kita rute URL, dan yang kedua itu URL targetnya ya. Jadi saat kita mengakses URL ini nanti akan diarahkan ke URL yang ini, maksudnya seperti itu. Dan yang ketiga itu kita bisa menggunakan fungsi view. Artinya sebenarnya penyederhanaan dari yang ini, cuma kan kita yang di return ini kan hanya string, tapi kita bisa menggunakan return view seperti yang ada di dalam contoh yang ini. Ini kan return view ya, artinya kita memanggil view dengan nama welcome, seperti yang ditampilkan itu adalah yang ini ya. Nah, lalu di sini penyederhanaannya, jadi tidak usah menggunakan function callback lagi, jadi kita tinggal panggil aja root view, yang ini tetap sama URL-nya, yang kedua itu adalah nama file view yang akan kita panggilnya ya. Yang nama file itu tidak usah lengkap dengan blade ataupun dengan PHP-nya, tapi nama dasarnya saja ya, nama dasarnya. Makanya di sini greeting, walaupun tadi kalau misalkan tadi berarti di sininya welcome. Oke, kita akan coba dulu mengenai pembuatan ini. Saya akan route get saya gunakan tes saja, function
return seperti biasa hello Laravel. Oke, kita coba akses tadi tes, langsung muncul hello Laravel ya, karena di sini hanya memanggil string saja ya, jadi bukan ke view-nya. Kalau misalkan mau view berarti kita tinggal buat dulu view-nya untuk menampilkan view tersebut. Nah, selain itu di dalam view juga kita bisa menampilkan atau bisa menggunakan parameter. Nah, untuk penggunaan parameter kita bisa menggunakan tanda kurawal seperti ini ya, lalu nama parameternya ya. Nah, jangan lupa di dalam function callback-nya juga itu harus ditambahkan nama parameternya ya. Jadinya seperti ini. Kalau misalkan kita refresh, sebentar, kita tuliskan aja di sininya name ya. Kita coba kalau misalnya kita refresh, tadi kan yang tes ini harusnya butuh parameter ya, harusnya kalau ketika kita refresh itu akan error, cannot found, kecuali kita tambahkan di sininya itu adalah parameter. Saya tambahkan parameter Adi, nah dia baru muncul hello Adi, karena di sini require parameter. Tetapi biasanya parameter itu sifatnya bisa jadi optional. Nah, untuk optional tinggal kita tambahkan tanda tanya di akhir nama parameter di dalam rutenya ya. Di dalam fungsinya pun jangan lupa di sini tambahkan null sebagai parameter optional. Kita gunakan pengkondisian di sini. If name tidak sama dengan null, artinya terisi, artinya parameternya ada, berarti kita panggil namanya. Kalau misalkan tidak ada, hello there. Nah, seperti ini. Kita coba refresh, Adi ada, kita hapus, nah, hello there. Jadi parameternya sudah bersifat optional ya. Oke, nah mungkin untuk untuk root bisa kita mungkin untuk rute cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk kedepannya kita akan coba masuk ke penggunaan controller, view, dan nah untuk view itu kita akan coba bahas mengenai penggunaan Blade Template Engine. Nah makanya kenapa di sini kita menggunakan ada Blade dan nanti fungsinya itu seperti apa. Nanti kita akan jelaskan minggu depan. Nah sedikit mengenai sebelum masuk ke pembahasan kita tutup, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan controller. Ya. Nah, secara sederhana penggunaan controller itu kita tidak usah buat secara manual, tapi kita bisa menggunakan PHP artisan make controller. Saya akan coba di sini, coba controller. Nah, ini controller create successfully, kita running, kita lihat di dalam app-nya, app HTTP sama controller, dan ini sudah ada. Coba controller. Di sini masih kosong, kita akan coba buat functionnya. Public function, kita coba index saja. Index return coba controller, misalkan seperti ini ya. Nah kita coba buat rutenya. Saya gunakan route get. Kalau tadi kan semua fungsinya itu, semua aksesnya itu, prosesnya disimpan di dalam rutenya. Nah, karena kita menggunakan controller, nanti setiap prosesnya itu akan dikirimkan ke controller, biar controller yang memprosesnya. Ya, jadi di sini yang pertama itu kita hanya mengakses rute apa saja yang bisa kita akses untuk controller tersebut. Ya, kita akan coba menggunakan coba saja. Nah, yang kedua itu kita akses controllernya. Kita akses dimulai dari path-nya dulu. App tadi HTTP, lalu controller, lalu yang terakhir itu adalah akses nama controllernya. Controllernya itu adalah coba controller
coba controller. Karena ini sebuah kelas, maka kita gunakan kelas. Dan ini ada dua parameter. Yang pertama petnya, yang kedua itu adalah kita mau mengakses fungsi apa yang di dalam controller tersebut. Karena di sini baru hanya ada indeks saja, maka kita gunakan indeks seperti ini, ya. Kita coba akses, coba. Target app class, coba controller does not exist, sebentar. Coba kita lihat dulu sebentar. App HTTP controllers, oke. Nah udah, ternyata A-nya harus besar, jadi app, jadinya dia baru kita bisa. Nah ini sudah mengakses ke controllernya ya. Ini sama dengan yang ada di sini. Ya, nah itu sederhananya penggunaan controller. Nanti kita akan coba lebih bahas mengenai lebih dalam lagi dari penggunaan controller tadi. Nah, mungkin cukup sekian untuk minggu ini. Minggu depan tadi saya sudah bilang kita akan mencoba masuk ke Blade Template Engine. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.